Hai Sob, jumpa suara lagi dengan saya di The Jomet Film. Bagaimana kabar sobat-sobat semua hari ini? Semoga selalu saja di dalam keadaan sehat walafiat. The Jomet doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan bahagia selalu. Amin. Kali ini Sob, kembali The Jomet ingin membahas sebuah alur cerita film yang diberi judul Seluler. Film ini disutradarai oleh David R. Ellis, bergenre action thriller yang dirilis pada tanggal 10 September 2004, berdurasi 94 menit. Film yang lumayan cukup panjang dan agak jadul sih Sob. Namun lihat aja kalau soal kualitas gambar masih bagus dan jernih Sob. Film ini dibintangi oleh Kim Basinger sebagai Jessica Martin. Lalu ada Chris Evans sebagai Orion. Lalu ada Jason Statham sebagai Ethan Greer. Lalu ada William H. Macy sebagai Bob Manning. Film ini menceritakan tentang segerombolan oknum polisi yang telah merampok uang dari gembong narkoba yang sangat banyak dan berujung pembunuhan Sob. Tanpa mereka sadari, dari jauh di dalam mobil ada seseorang yang sedang merekam aksinya. Namun mereka juga pada akhirnya menyadari dan mengetahui jika aksinya itu telah direkam seseorang. Karena si perekam itu kabur, lalu mati-matian mereka berusaha untuk mendapatkan rekaman itu. Apakah mereka akan berhasil mendapatkan rekaman itu Sob? Dan siapakah orang yang telah merekam aksi biadab dari oknum polisi itu? Apakah sobat penasaran? Kalau sobat-sobat penasaran, ya sudah, jangan banyak cincong lagi. Yuk, mari kita masuk ke ceritanya Sob. Namun sebelum itu Sob, The Jomet ingatkan, mau subscribe ataupun tidak, masa bodoh amat bagi The Jomet. Yang penting sobat-sobat semua terhibur, oke? Film dibuka oleh scene yang memperlihatkan seorang ibu rumah tangga sekaligus dia juga adalah seorang guru biologi di salah satu sekolah bernama Jessica Martin. Dengan berjalan dia dengan seorang putranya bernama Ricky Martin. Jessica juga adalah seorang yang single parent Sob. Di rumahnya Jessica hanya tinggal dengan putranya dan pembantu rumah tangga. Setelah mengantarkan putranya berangkat sekolah, lalu bergegas Jessica pun pulang karena ia pun harus bersiap-siap untuk berangkat bekerja mengajar di salah satu sekolah. Sesampainya di rumah, Jessica menyapa pembantunya dan berbincang kecil menanyakan perihal kabar dan keadaannya. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba datang sekelompok orang-orang tak dikenal mendobrak pintu belakang rumahnya dan langsung menodongkan senjata ke arah Jessica. Si pembantu itu pun secepat kilat menuju ke tombol alarm untuk menyalakannya. Namun naas, aksinya itu kalah cepat dengan peluru yang diarahkan kepadanya dan akhirnya si pembantu itu pun tewas Sob, seketika. Jessica yang panik dan ketakutan pun tak menunggu waktu lama, ia pun ditangkap dan diculik, lalu dibawa ke suatu tempat yang entah itu ada di mana dan disekap di satu rumah yang ada lotengnya Sob. Jessica yang masih ketakutan dan panik pun masih bingung dengan apa yang telah terjadi, apa maksud dan motifnya sehingga ia diculik saat ini. Saat itu ia hanya bisa berpikir bahwa bagaimana caranya agar dapat keluar dari sekapan mereka yang jahat itu. Dan satu-satunya cara adalah menggunakan telepon yang menempel di tiang loteng itu. Ia harus segera menelpon polisi untuk segera mendatangi rumahnya dan segera menolongnya dari penculikan ini. Akan tetapi sayang seribu kali sayang Sob, pimpinan dari para penculik itu pun yang bernama Ethan menyadari ada telepon yang menempel di tiang loteng yang bisa saja dipakai Jessica untuk melaporkannya ke polisi.
Karena aksinya tidak ingin digagalkan, maka telepon itu pun dihancurkan menggunakan palu godam. Hancurlah telepon seluler itu, berantakan berkeping-keping. Dan hancur jugalah harapan Jessica satu-satunya untuk menelpon polisi. Namun kelihatannya Jessica tak ingin menyerah begitu saja, sob. Lalu ia memberanikan diri untuk mencoba menyambungkan kembali kabel demi kabel yang sudah terputus dan pabelit. Semoga saja masih bisa difungsikan, begitu pikirnya Jessica. Kemudian scene berganti memperlihatkan seorang pemuda yang kasep jeung nyacas tengah asik mengobrol dengan mantan pacarnya. Sepertinya si pria ini ingin kembali, tapi si ceweknya tidak mau, sob. Karena kesal, si pria ini yang bernama Ryan itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju ke mobilnya lalu jalan. Di dalam mobil sambil nyetir, si Ryan melihat video pacarnya yang lagi ngedumel di HP jadul Nokia. Nokianya 6600, sob. Memang tahun itu lagi tren-trennya HP itu. Setelah dimatikan videonya, tak lama kemudian lalu ada sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal oleh si Ryan. Hello. Hello, Jessica Martin. I need your help. Si Ryan pun menerima panggilan itu. Rupanya panggilan itu dari si Jessica yang sudah berhasil mengotak-atik telepon dan akhirnya terhubung dengan nomor si Ryan, sob. Setelah diangkat, lalu Jessica mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan karena ia sekarang tengah diculik dan disekap di salah satu tempat yang tidak diketahui ada di mana. Pada awalnya si Ryan tidak percaya dan menganggap itu hanyalah orang iseng yang ingin mengerjainya saja. Akan tetapi Jessica yang terus memohon dan merajuk hanya meminta waktunya 10 menit saja untuk memberikan teleponnya ke kantor polisi. Dan permohonan itu pun dikabulkan oleh Ryan. Setibanya di kantor polisi, lalu ia mengatakan kepada polisi yang bernama Bob Money, ada seorang wanita yang diculik dan ingin berbicara kepada si polisi itu. Si pak polisi pun merasa ada yang aneh, namun tidak dihiraukannya. Akhirnya ia pun berbicara pada Jessica, namun baru saja Jessica menyebutkan nama dan alamat rumahnya, dan si polisi pun sudah mencatat nama dan alamatnya. Tiba-tiba di kantor polisi itu terjadi keributan, yang pada akhirnya si polisi itu menyuruh si Ryan untuk meminta bantuan ke ruangan atas bagian kriminal. Saat telepon masih tersambung, secara tidak sengaja si Ryan mendengar dari telepon itu teriakan si Jessica yang sedang disiksa dan diintimidasi oleh si Ethan, yaitu pimpinan para penculik tersebut. Akhirnya si Ryan pun menjadi percaya dan menyadari kalau hal ini bukanlah main-main atau hanya sekedar iseng belaka. Oleh karena itu, si Ryan bertekad akan menolongnya dengan cara menjaga agar teleponnya tidak terputus dengan Jessica. Sebab jika terputus sekali saja, nyawa Jessica lah taruhannya. Setelah Jessica menerima ancaman dari si Ethan bahwa anaknya akan diculik juga, lalu ia kembali berbicara lagi kepada Ryan yang masih terhubung di teleponnya. Jessica memohon kepada Ryan untuk segera mendatangi tempat sekolah anaknya dan menjemputnya sebelum para penculik itu tiba di sana. Ryan pun segera menuju ke tempat sekolah itu. Setibanya di sana, Ryan sangat kesulitan menemukan anaknya yang bernama Ricky Martin. Setelah ciri-ciri anak itu ditemukan, Ryan pun melihatnya. Namun sayang, ternyata yang di mobil itu adalah sang penculiknya, sob. Ryan kembali terlambat dan tak berhasil membawa pergi anaknya, Jessica. Ryan pun tak tinggal diam, langsung mengejarnya dan sebelum itu merampas mobil security sekolah. Terjadilah kejar-kejaran mobil dengan berbagai rintangan yang dilewati.
Akhirnya si Ryan pun harus kehilangan jejak para penculik itu. Dan sialnya lagi, HP-nya Nokia 6600-nya itu mengalami lowbat, beak baterai sob. Aduh, bener-bener gawat nih. Padahal tidak boleh terputus itu telepon. Ryan mencoba mencari charger di dashboard mobil security itu, namun tidak ditemukan. Malah ia menemukan senjata api punya security itu sob. Karena baterai akan segera habis, terpaksa ia harus berhenti di salah satu toko HP untuk membeli charger. Tapi memang dasar sial, antrian panjang dan keramaian di toko itu tidak ada yang mempedulikan Ryan dan membantu Ryan. Dengan terpaksa Ryan kembali kepada mobil security itu mengambil pistol yang ditemukan di mobil security itu. Lalu akhirnya charger pun ia dapatkan. Saat masih dalam saluran, lalu diperlihatkan si Jessica kembali didatangi Ethan, si penculik tersebut, dan menanyakan di mana keberadaan suaminya yang bernama Craig. Dia mengancam anaknya akan dibunuh jika tidak mau mengatakan di mana suaminya berada. Dan ancaman itu membuat Jessica kalut dan hilang kontrol. Dengan penuh kemarahan, ia akhirnya ngamuk dan berontak sambil mengatakan. Dan sontak saja Ryan yang mendengar teriakan-teriakan itu pun menjadi kacau dan bingung apa yang harus ia lakukan. Dan lucunya, saat si Ryan mendengarkan percakapan Jessica dan Ethan, tiba-tiba di sebelah mobilnya ada si nenek tua yang lagi asik nyetel musik keras-keras sob. Si Ryan pun panik, takut suara musik itu masuk dan terdengar oleh si Ethan. Dan benar saja suara musik itu masuk. Namun Jessica mencoba mengalihkan perhatian Ethan dan berusaha menyembunyikan suara musik yang keluar dari teleponnya. Saat Ethan menyuruhnya diam, untung saat itu juga Ryan telah menekan tombol mute. Aduh, capek. Hampir saja ketahuan sob. Tegang kan? Setelah si Ethan pergi dan telah berhasil mendapatkan lokasi suaminya, lalu kembali Jessica mengatakan kepada Ryan bahwa kini suaminya lah yang sedang diburu oleh para penculik itu. Oleh karena itu Jessica kembali meminta pada Ryan untuk menemukan terlebih dahulu suaminya yang bernama Craig sebelum para penculik itu menemukannya. Lalu tiba-tiba di perjalanan ada saluran lain masuk mengganggu komunikasinya. Saluran itu ternyata masuk dari seseorang pengacara yang bermobil mewah. Karena kesal, pembicaraan dengan Jessica terganggu, lalu si Ryan pun menghadangnya untuk meminta HP-nya yang mengganggu itu. Sambil menodongkan pistol, si Ryan pun meminta HP-nya. Lalu tiba-tiba karena mobil security itu ada di tengah jalan, akhirnya tertabrak dan meledak sob. Si Ryan pun seketika itu berubah pikiran, selain merebut HP-nya si pengacara, kini mobil itu pun akan ia pinjam alias merampasnya sob. Setelah dirampasnya, ia bergegas menuju ke bandara. Setibanya di sana, lagi dan lagi si Ryan gagal dan menemukan orang yang salah. Dan akhirnya si Craig pun dibawa untuk bergabung oleh para si penculik itu dengan anak dan istrinya. Di sana Craig diancam di bawah tekanan untuk mengatakan di mana barang yang ia inginkan disimpan. Tidak butuh waktu lama sob, dengan ancaman itu akhirnya si Craig mengatakannya. Ada, kata si Craig, di kotak depositku di Century Park. Lalu Jessica memberitahu Ryan kalau mereka kini membawa suaminya ke Century Park untuk mengambil kotak deposit itu. Dan Ryan pun segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, Ryan membuntuti mereka. Dan setelah melihat barang yang diinginkan penculik itu telah berhasil dibawa oleh Craig, suaminya,
Ryan nekat menggebuk anggota penculik itu dengan kursi dan ingin membawa kabur Craig, namun tidak berhasil sob. Akan tetapi barang itu terlempar dan Ryan berhasil membawa lari barang penting tersebut. Setelah berhasil kabur dari kejaran, lalu si Ryan memeriksa isi barang yang ada dalam tas itu. Saat dibuka, ternyata isinya adalah sebuah handycam. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ternyata handycam itu isinya adalah sebuah rekaman perampokan uang, 4 tas besar, dan pembunuhan kepada 2 orang gembong narkoba. Dan yang ternyata yang melakukan itu semua adalah polisi-polisi yang korup itu sob. Ya, itulah komplotan si Ethan dan kawan-kawan polisi yang lainnya. Pantas saja mereka sangat membutuhkan barang itu. Ternyata itu adalah satu-satunya bukti yang akan membongkar kekotoran mereka, para polisi korup itu. Oleh karena itulah si Craig dicari. Lalu anak dan istrinya kini menjadi korban penculikan. Sebab dialah yang sudah merekam kejadian itu. Kini kaharti sudah apa yang tengah terjadi. Jika sudah jelas sob, mari kita lanjutkan ceritanya. Dengan didapatkannya barang bukti tersebut oleh si Ryan, maka si Ryan pun punya ide untuk menukar barang itu dengan keluarga si Jessica. Maka dibuatlah kesepakatan dan mereka pun akan bertransaksi di salah satu tempat yang pertama kali si Ryan bertemu pacarnya. Maka mereka sudah berada di TKP. Si Ryan menyamarkan kedatangannya dengan memakai jaket yang ada kupluknya. Namun sayang, penyamaran si Ryan harus ketahuan oleh kelompok mereka, karena pacar si Ryan tiba-tiba datang menghampirinya sambil marah-marah, dan si Ryan pun tertangkap. Barang itu pun kini telah berada di tangannya. Lalu si Ethan menghancurkan rekaman tersebut, lalu si Ryan pun kabur. Saat kejar-kejaran berlangsung antara Ryan dan Ethan, sangat sial sekali sob. Komunikasi dengan Jessica harus terputus karena HP hasil rampasan dari pengacara itu terjatuh dan hancur. Saat itulah Jessica berusaha kembali menghubungi Ryan, namun sungguh ngarieukeun sirah sob. Telepon itu malah tersambung ke penjaga rumahnya si Ethan yang lokasinya berada di bawah. Dengan penuh kekesalan, si botak itu pun langsung naik ke loteng dan langsung menyiksa si Jessica. Saat si Jessica dibuntang banting dan si botak berada di atasnya, lalu meraih pecahan kaca, lalu menusukkannya di bagian vital lengannya si botak. Karena si Jessica adalah guru biologi, jadi dia sengaja menusuk bagian paling vital itu. Dan memang di bagian itu akan memompa darah 10 liter dalam waktu 10 detik. Dan akhirnya si botak pun tewas sob. Di sisi lain, si polisi yang baik dan berwajah lucu ini ternyata juga ikut dalam menangani kasus ini. Namun sial, saat si Pak Bob ini berjalan dengan salah satu kawanan mereka, tiba-tiba ada suara masuk lewat HT-nya mengatakan barang itu sudah didapat. Dengan terdengarnya suara HT tersebut, si Bob pun menjadi curiga bahwa polisi-polisi inilah yang melakukan kejahatan sebenarnya. Dan benar saja, tiba-tiba terjadilah perkelahian saling berebut senjata di tempat lain. Si Ryan sedang dikejar masuk ke salah satu ruangan bekas pabrik. Setelah saling mengincar satu sama lain, akhirnya si Ryan pun kalah dalam perkelahian itu. Namun nasib baik masih berpihak pada si Ryan. Tiba-tiba datanglah si polisi baik dan lucu itu menodongkan pistol ke arah si Ethan, polisi yang korup tersebut. Dan terjadi lagi baku hantam tembak-menembak di sana. Saat lagi mengincar, si Ryan pun harus tertembak kakinya dan terluka. Saat mereka pada nyumput, lalu si Ryan teringat pada ponselnya yang di situ ada nomor ponsel si Ethan. Saat saling mengincar, tiba-tiba suara panggilan masuk terdengar di ponselnya si Ethan. Sontak si Ethan pun ngarenyag rewas dan benar saja suara ponsel itu terdengar oleh si Bob.
Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh si Bob. Langsung saja si Bob menyerang. Busew, busew. Si Ethan pun kini lumpuh tak berdaya akibat suara ponsel yang berbunyi. Dan itu adalah otaknya si Ryan, sob. Selamatlah si Bob dan si Ryan. Lalu si Ryan pergi dengan kaki yang pincang menuju mobil yang di situ ada keluarga Jessica yang masih disekap. Si penculik itu pun tiba-tiba siuman karena sebelumnya Jessica sudah mencekiknya menggunakan borgol yang diduga telah mati, tapi rupanya belum, sob. Maka saat dia sadar langsung saja dia mengambil pistolnya. Namun seketika itu pun si Ryan tiba-tiba datang ke tempat itu dan langsung menghajarnya sampai tewas. Puas lah, jadi pusing aing. Setelah semuanya selamat, Jessica pun turun dari mobilnya lalu menyapa si Ryan. Dan pertama kalinya lah Jessica melihat wajah Ryan. Lalu Jessica pun memeluk Ryan dengan penuh rasa bahagia dan haru. Lalu si Ryan pun mengatakan, Don't ever call me again. jangan pernah telepon aku lagi. Lalu ciuman pun mendarat di pipinya si Ryan. Dan film pun selesai. Nah, itulah sob cerita film dari seluler. Cukup menegangkan, bukan? Semoga sobat-sobat semua terhibur, selalu sehat dan sejahtera. Sekali lagi The Jomet ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di video alur cerita film selanjutnya. Dadah.